Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tersimpan harta karun berupa intan dan permata. Keesokan paginya sang raja memanggil penasehat istana. Ia pun kemudian menanyakan arti mimpinya semalam. Penasehat kerajaan yang memang tidak suka dengan Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan rencana jahatnya. Mungkin harta karun itu memang ada di rumah Abu Nawas, Baginda. Bagaimana kalau rumah Abu Nawas kita bongkar saja? Usul penasehat istana. Entah kenapa sang raja mau saja menuruti usulan tersebut. Baiklah, kumpulkan beberapa prajurit dan pergilah ke rumah Abu Nawas untuk menggali tanah di bawah rumahnya. Si penasehat istana dan beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Namun setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang tidak ada. Mereka hanya menjumpai istri dan anak-anaknya Abu Nawas. Tanpa menunggu persetujuan Abu Nawas, penasehat istana langsung memberi perintah kepada para prajurit agar segera membongkar rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Istri Abu Nawas tak berani melarang. Ia hanya bisa menatap sedih bersama anak-anaknya. Setelah puas mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian penasehat istana dan para prajuritnya langsung balik ke istana tanpa meminta maaf, apalagi mengganti kerugian yang dialami keluarganya Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Yang Mulia. Kami sudah berusaha menggalinya, tapi tak menemukan apa-apa," jawab penasehat istana dengan tersenyum puas. Sementara Abu Nawas yang baru pulang mendapati rumahnya sudah berantakan. Terlihat juga raut kesedihan pada istri dan anak-anaknya. "Apa yang sudah terjadi? Siapa yang telah melakukan ini?" tanya Abu Nawas geram. Sang istri pun lalu menceritakan yang melakukannya adalah prajurit istana bersama penasehatnya. "Alasannya apa mereka menghancurkan rumahku?" tanya Abu Nawas bertambah geram. Kata penasehat istana, "Itu suruhan Baginda Raja. Raja berdalih tadi malam bermimpi di bawah rumah kita terdapat harta karun. Tapi setelah mereka menggalinya, mereka tidak menemukan apa-apa," sahut istrinya. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar, aku harus membalaskan semua perbuatan ini," batin Abu Nawas dalam hati. Jangankan memberi ganti rugi, meminta maaf pun tidak, sungguh keterlaluan. Antara sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu, sampai Abu Nawas tak bisa berpikir bagaimana cara membalaskan dendamnya. Makan malam yang disediakan oleh istrinya pun tidak disentuhnya. Nafsu makannya hilang terbawa emosi yang sulit terpendam. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat makan malamnya yang tidak disentuh telah dikerubungi oleh banyak lalat. Dari situlah muncul ide untuk membalaskan dendamnya. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk mengambilkan plastik dan pentungan dari besi. Lalat-lalat yang sedang mengerubungi makanannya dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dirasa mendapatkan banyak lalat, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap sang raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, sang raja sempat kaget. Begitu juga dengan penasehat istana yang ada di sampingnya. "Ada perlu apa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba ingin melaporkan ada tamu-tamu yang tak diundang tanpa izin telah memasuki rumahku dan berani memakan makananku," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Baginda Yang Mulia," balas Abu Nawas sambil menunjukkan plastik yang penuh berisi lalat. "Hamba meminta keadilan, Baginda," sambung Abu Nawas. "Lalu keadilan macam apa yang kau inginkan dariku?" ujar Baginda Raja.
Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini, ucap Abu Nawas memulai tipu muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai membuka plastiknya. Lalat-lalat itu pun berterbangan ke sana kemari. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Dan ketika lalat itu menempel di baju penasehat istana, Abu Nawas memukulnya berkali-kali, sampai-sampai penasehat istana tersebut jatuh pingsan. Melihat hal itu, Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Ia terlalu gampang menyetujui usulan penasehat istana tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Sementara barang-barang kesayangan Raja Harun al-Rasyid banyak yang hancur. Penasehat istana yang tidak suka dengan Abu Nawas juga merasakan akibatnya. Ia pingsan karena dipukul berkali-kali oleh Abu Nawas. Bukan cuma itu saja, sang raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.